Sobat Kairos yang terkasih, senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-26, ayatnya yang ke-22. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sobat Kairos yang terkasih, kita pasti mengenal sosok yang luar biasa ini. Dia adalah Paulus. Tetapi sebelumnya dia memiliki nama sebagai Saulus. Kita tahu bahwa dia menerima surat dari imam kepala untuk menghancurkan, membumi hanguskan orang-orang yang mengikut Kristus di Damsyik. Dan ini menjadi kisah terkait tentang pelayanan dari Saulus yang bertobat sehingga dia menjadi pelayan Allah. Dia menjadi murid Kristus yang luar biasa. Memang Yesus Kristus memiliki 12 murid. Salah satunya telah mengambil jalannya sendiri dan membunuh diri, yakni Yudas Iskariot. Kemudian 11 murid lainnya mengambil siapakah yang layak untuk menggantikan Yudas Iskariot. Tetapi kita harus menyadari satu hal, bahwa Yesus yang memilih muridnya. Sehingga ketika kita melihat kepada Paulus, ternyata perjumpaan Yesus Kristus dengan Paulus mengubahkan hatinya dan menjadikan dia menjadi salah satu rasul yang paling luar biasa, yang sangat-sangat energik untuk memberitakan firman Tuhan. Kita harus memikirkan bahwasanya dia ketika telah mengenal Kristus, dia langsung out of the box. Dia langsung memberitakan tentang rahmat Tuhan kepada orang-orang kecil. Kita melihat bahwa ketika dia akan berangkat ke Damsyik untuk menghancurkan orang Kristen, ternyata dia juga terlebih dahulu melayani orang-orang Yahudi yang berada di Damsyik. Mari saudaraku, Sobat Kairos, merenungkan ini, bahwa ternyata dia mengucapkan suatu kata yang begitu indah. Tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa. Yang perlu saudara tangkap adalah bahwa banyak orang yang terlalu antusias terkait tentang zaman apokaliptik, bahwa Yesus Kristus akan segera datang. Mereka melupakan bahwa dunia ini akan penuh dengan kedurhakaan. Apakah saudara siap dengan kenyataan ini? Bahwa sebelum Yesus Kristus datang, kita akan mengalami hal-hal yang sulit. Sama seperti murid-murid Yesus Kristus lainnya, seperti Simon Petrus, Andreas, seperti Paulus dalam teks ini, dia mengalami hal yang sulit. Orang-orang Yahudi tidak suka dengannya. Malahan dia ingin membunuh Paulus. Dan ini prinsip bagi kita, saudaraku, tidak mudah menjadi pengikut Kristus yang sejati. Akan ada tantangan di mana-mana. Tetapi yang terpenting yang kita harus renungkan lewat renungan hari ini adalah Tuhan menolong kita. Dan inilah yang meyakinkan kita untuk menjalani aktivitas kita ini, untuk menjalani hari-hari kita, supaya ketika kita bekerja, kita memuliakan Tuhan. Jangan pernah keluar daripada ucapan ini, Soli Deo Gloria, semua untuk kemuliaan Tuhan. Saudara bekerja pagi, siang, dan malam, saudara harus melihat di mana posisi Tuhan ketika saudara bekerja. Jika saudara hanya bekerja untuk diri saudara, apakah saudara mengerti tentang Soli Deo Gloria? Saudara harus memikirkan tentang Hana ketika ia mampu untuk berseru kepada Tuhan, dan itu adalah pengakuan iman yang luar biasa, karena dia bukan orang yang hanya mengekspresikan sesuatu secara individual, bahkan narsis seperti yang terjadi belakangan ini. Dia ternyata mampu menjangkau apa yang diharapkan oleh dunia ini, dan Allah memakai Hana untuk memberitakan itu di perjanjian lama, dan Yesus Kristus memakai Paulus
untuk menyatakan rahmat Tuhan yang besar itu di perjanjian baru. Kiranya Tuhan memberkati saudara dalam aktivitas saudara. Tuhan Yesus memberkati.